Teruskan. Terus. Cabut. Beton 1 siap. Beton 2 siap. Beton 3 siap. Beton 4 siap. Beton 5 siap. Beton 6 siap. Laporan selesai. Siap. Kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Laporan umum. Lanjutkan. Bendera merah putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Langkah ke maju. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Laksanakan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Balik kanan maju. Jalan. 2 ke kanan. Gerak. Luruskan. Tolong amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi al-majiyah. Nusallimu wa nusalli ala nabiyyina al-mursi lil akhlaqil hamidiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqatan nabawiyah amma ba'du. Fadilatul Syekh Ahmad Rajab Abdullah Dasuki wa huwa al-mab'uth min al-Azhar al-Sharif bi Ma'had Darul Ulum wa huwa al-akh al-karim wa akhi al-aziz. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pesantren Darul Ulum, mulai dari tingkat TK hingga aliyah tanpa terkecuali. Yang kami hormati seluruh tata usaha Pesantren Darul Ulum, yang kami hormati para wali santri yang datang dari Sabang hingga Merauke, yang saat ini berada di tengah-tengah kita, yang putra-putrinya akan segera kita berangkatkan menuju ke Mesir untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang jumlahnya kurang lebih 23. Sebenarnya bukan 23, 24. Namun yang satu mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar melalui kedutaan Mesir dan berangkatnya masih belum diketahui. Oleh karenanya yang 23 ini juga demikian, ada yang melalui jalur muadalah yang jumlahnya 13, dan ada yang melalui Kementerian Agama yang masih menggunakan ijazah yang lama, yang belum muadalah. Alhamdulillah, akhirnya santri-santri kami yang kemarin mendaftar semuanya akan berangkat, baik yang melalui jalur Kementerian Agama maupun yang melalui jalur muadalah. Juga anak-anakku semua, para santri-santri dari tingkat TK hingga aliyah yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, yang pada pagi hari ini bersama kita semua berada dalam satu tempat di kampus 2 ini yang cukup megah. Kampus ini sebenarnya sudah jadi baik untuk MTS dan aliyah, namun kita masih belum menggunakan secara maksimal karena di belakangnya sedang dibangun pondok pesantren. Itu di belakang ada tukang yang masih mengerjakan pembangunannya. Juga nanti disusul yang sebelah kanan akan dibangun untuk pondok putri, dan di tengah-tengah
pembangunan ini juga sekarang sedang dibangun 6 lantai, gedung 6 lantai pengembangan rumah sakit As-Suliah. Oleh karenanya saya terima kasih dan yang kami hormati Bapak Dr. Agung Andries Setiabudi. Ini orang yang ganteng sekali. Dan kebetulan nanti Pak Dr. Agung Andries Setiabudi yang sangat setia bersama kami mengawal rumah sakit As-Suliah sehingga mendapatkan predikat bintang 5 paripurna. Ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan, sangat spektakuler, dan nanti juga akan menyongsong ketika rumah sakit pembangunan 6 lantai jadi akan diteruskan untuk ditingkatkan menjadi tipe C gimana. Dan ini juga nantilah Pak Dr. Agung Andries Setiabudi bersama Pak Minan saya biayai, maaf ini saya sampaikan bukan dibiayai oleh para wali santri. Dua orang beliau ini akan kami biayai secara pribadi untuk mengawal para santri-santri yang akan berangkat ke Mesir sebanyak 23 dan akan dikawal oleh Pak Minan dan Pak Dr. Agung Andries Setiabudi. Saya biayai. Jadi saya tidak membebankan kepada para wali santri. Ini sungguh komitmen kami karena ini adalah merupakan perjuangan perdana anak-anak kami berangkat ke Mesir melalui jalur muamalah. Bapak Ibu yang kami hormati dan anakku semua yang sangat kami cintai, ada 2 agenda yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kita awali bahwa tidak lama lagi insya Allah mulai tanggal 2 Desember akan diselenggarakan ujian semester ganjil. Oleh karenanya perlu kami sampaikan kepada anakku semua para santri-santri dari tingkat TK hingga aliyah untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian, mengikuti ujian dengan sesungguhnya, karena ujian di sini bukan ujian sembarangan, ujian yang sesungguhnya, bahkan menjadi parameter yang sesungguhnya untuk memberikan penilaian evaluasi kegiatan belajar mengajar para santri, ketuntasan dan perolehan kegiatan pendidikan yang selama ini dijalankan selama 1 semester, termasuk juga hafalan para santri-santri sebagai syarat kenaikan kelas, mulai dari hafalan Alfiyah Ibnu Malik di tingkat sanawiyah dan Faraidul Bayyah untuk di tingkat aliyah. Itu semua benar-benar dipersiapkan. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya karena mengingat para santri semakin ke depan insya Allah semakin punya tanggung jawab, semakin tahu tentang tanggung jawab, dan ini dibuktikan kemarin pada saat mid semester ganjil semuanya menghafalkan, baik anak pondok maupun non pondok, baik putra dan putri, sehingga ini juga akan memudahkan, akan meringankan untuk penyetoran kewajiban hafalan pada semester ganjil dan juga tentu pada semester-semester berikutnya. Insya Allah anak-anak kita ini sudah terbudayakan, sudah terbiasakan dengan yang namanya belajar. Karena di pondok pesantren Nurul Ulum ini tiada hari, tiada waktu kecuali untuk belajar dan belajar. Betapa santri-santri memanage, mengatur waktunya dari pagi hingga pagi kembali benar-benar untuk belajar. Di mana diatur kapan saatnya harus belajar dan kapan saatnya pula harus istirahat, dan ini benar-benar sangat membanggakan. Kami melihat anak-anak kita semua ini sudah punya tanggung jawab dengan sesungguhnya. Oleh karenanya juga tidak mengherankan apabila pada anak-anak kami ini punya prestasi yang sangat membanggakan. Seperti diantaranya kemarin pada saat the best adjustment madrasah ya, penilaian rekapitulasi madrasah terbaik Kabupaten Padi, mulai dari tingkat TK, MTS, aliyah, semua MI, TK, MI, MS dan aliyah semuanya memperoleh nilai tertinggi. Ya, ini sungguh sangat membanggakan, dan ini juga tidak lepas dari kerja keras Bapak Ibu guru kita yang mengawal kegiatan pendidikan putra putri kita semua. Oleh karenanya juga kita tidak boleh lengah, karena dalam waktu dekat di akhir tahun ini juga akan ada penilaian
maka Bapak Ibu semua untuk meningkatkan kembali keikutsertaan lomba-lomba, dan itu sekaligus menjadi tolak ukur parameter bagi Bapak Ibu semua untuk mendapatkan penilaian supervisi dari kepala sekolah. Apakah penilaian untuk Bapak Ibu menjadi menghasilkan nilai baik, kurang baik, dan seterusnya, itu akan dinilai dari sejauh mana Bapak Ibu semua untuk ikut serta aktif mendampingi dan mengawal kegiatan para santri untuk menuju prestasikan kualitas. Dengan demikian kita semua sudah terpatri, kita semua sudah diarahkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi tidak ada lagi kesan apakah dipres atau tidak, semuanya menjalankan fungsinya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan demi kegiatan di pondok pesantren memang berjalan dengan baik, mulai dari kegiatan PPAG yang setiap 30 santri ada satu guru yang mendampingi ngaji Al-Quran dengan durasi sekian jam setiap pertemuan, dalam satu minggunya berapa kali pertemuan, dalam satu bulannya berapa kali pertemuan. Demikian pula sorogan juga demikian berjalan, termasuk juga baksul masail, diteruskan juga tahfidz. Ini sangat membanggakan, program yang baru berumur 1 tahun tapi pesertanya sangat luar biasa dan sudah mendapatkan prestasinya baik melalui lomba yang diikuti para santri. Tahfidz ada kurang lebih 400 santri. Alhamdulillah, di saat santri-santri juga berkewajiban menyetorkan hafalannya, baik di tingkat sanawiyah alfiyah, di tingkat aliyah faridul bayah, namun juga tetap menghafalkan Al-Quran. Ini sungguh sangat membanggakan, dan itu semua bisa dikerjakan sepanjang selama santri itu menghargai waktu. Memang benar pepatah mengatakan al-waktu saifun, waktu itu bagaikan pedang. Itu benar. Artinya apa? Kalau kita itu bisa menggunakan pedang dengan baik, maka akan bermanfaat dan berguna. Namun kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka akan mencederai, merusak tatanan kehidupan kita. Benar juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau tidak salah dalam kitab Faridul Bayah, idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa wa idza dhaqa. Kalau kita bermain-main dengan waktu, tidak ittasa'a, kalau kita bermain-main dengan waktu, merasa waktu kita longgar, merasakan waktu kita banyak, kemudian kita belajar, kita tunda sampai akhirnya habis waktu yang ada pada kita, dhaqa, kita akan dihancurkan oleh waktu. Demikian pula sebaliknya, ketika menganggap kita tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, pokok, nah kita menggunakan belajar dengan sesungguhnya, belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita saat satu keberhasilan yang akan kita dapatkan, satu prestasi yang akan kita capai. Itulah kalau kita mau menghargai waktu. Maka sekalipun jumlah kurikulum yang diterima atau yang diajarkan anak-anak kita, karena terus terang banyak sekali kurikulumnya. Sanawiyah itu bisa mencapai dengan ulak itu bisa 35-an miliar. Aliyah pun juga demikian. Dan alhamdulillah anak-anak kita enjoy, anak kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Inilah yang namanya waktu. Kalau waktu dipergunakan dengan baik, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, waktu berjalan dengan sangat cepat. Al-ayyamu tamurru bisur'ah, sur'ah, bangetlah pokoknya, banget cepatnya. Ini sudah tidak terasa, sudah di penghujung akhir tahun 2023. Artinya apa? Kita juga akan bertambah umur. Tidak lama lagi kita akan masuk ke tahun 2024. Dan waktu durasi dalam dunia pendidikan yang paling banyak tahun pelajaran adalah di semester dasar. Semester berikutnya nanti tinggal cepat berganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka dari itu dalam semester dasar ini benar-benar anak-anak kita harus persiapan dengan sesungguhnya menghadapi ujian ini, termasuk juga kelas 12 aliyah. Santri-santri harus bisa baca kitab, akan diuji, bukan ujian yang bersifat formalistik, tapi ujian yang real dan nyata.
sepanjang selama belum memperoleh nilai yang standar pasti akan disuruh mengulang. Demikian pula harus hafal juz amma. Ini keberuntungan bagi kalian semua minimal hafal juz amma. Ya murotalan, ya mujawadan, ya tartilnya, ya tajwidnya. Beruntung kalau nggak dipaksa untuk menghafalkan juz amma. Nah, kalau tidak punya itikad untuk menghafal Al-Quran, pasti selamanya tidak akan pernah hafal dengan juz amma. Demikian pula harus lulus dalam ujian Muhadatsah Arabiyah dan diuji oleh Syekh Ahmad Rajab Abdullah Dasuki. Kita berbangga ada dosen dari Al-Azhar karena kita tidak hanya pintar dalam ilmu nahwu sharaf yang selama ini dipelajari di pondok pesantren, tapi yang tidak kalah penting adalah lahjah Arabiyah. Dialek bahasa itu penting. Banyak orang bisa menyalahkan berbicara bahasa Arab nahwunya salah, balaghahnya salah, sharafnya salah, tapi nek ngomong bideng ini. Nggak bisa ngomong. Pernah saya tahun 2008 saya pernah jadi petugas on water. Ada seorang mursyid ya, ketua rombongan, katakan seorang kiai, ketika turun di maktab kemudian ada problem sedikit error, dia akan berdiskusi dengan orang Arab pemilik tempat pemondokan. Nah, dia menggunakan bahasa klasik. Apa yang terjadi? Kebingungan lah. Yang ngomong juga bingung, sing diomongin juga bingung. Akhirnya yang melerai, yang memisah TKW. Kalau ibu-ibu, kalau mak-mak yang kerja dengan Arab Saudi dengan bahasa amiyahnya yang sangat luar biasa. Disinilah pentingnya bahasa. Baik puska, amiyah, nanti kalau di Mesir, wah enak. Muskidah walai, amil zayak. Itu manis sekali itu. Nah, kalau bahasanya klasik kan anak Astari bertukol. Nanti kalau orang Padang ya Astari bertukol gitu. Kalau orang Jepara anak Astari bertukol sih, nah itu. Kalau orang Jogja marah bagaimana ini? Kebak kok. Nah itu. Ini lahjah-lahjah yang tercampur dengan lahjah tradisional. Maka penting sebagai seorang native speaker ya, orang Mesir ini sangat besar. Maka kami sampaikan pada anak-anak kita semua, manfaatkan beliau ini. Ketika di ruang kelas mengajar, jangan engkau sepelekan. Keberadaan beliau ini sangat luar biasa, langka. Tidak di sembarangan pondok pesantren ada orang Mesirnya. Manfaatkan dengan sesungguhnya, apalagi beliau mengimami tidak hanya satu macam qiraah, tapi bisa qiraah sab'ah dan suaranya sangat merdu. Sangat merugikan kalian semua kalau tidak bisa memanfaatkan keberadaan beliau yang benar-benar orang alim. Kebetulan beliau dari kuliah lughah dan memang menguasai bahasa. Anak semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, alhamdulillah ya, anak-anak kita sudah dipersiapkan dengan sesungguhnya. Dan juga kelas 12 aliyah juga sudah diselenggarakan yang namanya karantina pengayaan. Karena target kami tidak hanya sekedar menghadapi ujian nasional, apalagi ujian nasional diselenggarakan oleh bidangnya masing-masing. Kami ingin anak-anak kita ini benar-benar mendapatkan transformasi keilmuan, mendapatkan transfer ilmu intelektual dari bapak guru kita, baik agama maupun umum. Itu yang kita inginkan. Tidak hanya sekedar secari kertas kelulusan, tapi ilmu yang harus kalian dapatkan. Alhamdulillah anak-anak kita memiliki output prestasi yang sangat membanggakan. Ini tadi berdasar bawah kertas. Di antaranya kemarin yang diterima di perguruan tinggi melalui SNBTN, seleksi nasional berbasis prestasi, kemudian yang berbasis senam PTKIN itu terbanyak seluruh Indonesia 178, dan juga yang jalur-jalur yang lain luar biasa. Ini hasil dari proses kegiatan belajar itu jalan. Maka proses itu harus jalan. Kita hanya tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Benar-benar intelektual harus digali. Tidak setuju saya kalau menggunakan cara-cara akselerasi misalnya.
Bagaimana kita mengakselerasi Faridul Bariyah mau diakselerasi? Nah nanti mabni orang dihilangkan, langsung dijabaskan akhirul jari. Nah, Fathul Wahab kita bertoharah ditinggalkan, langsung mungkin kita berzakat dan sebagainya. Kita dari awal. Demikian pula balaghah, benar-benar komprehensif. Anak-anak kita harus berikan injeksi yang utuh sehingga nanti keluar dari kurikulum itu memiliki kekuatan, kompetensi yang benar-benar siap bertanding, siap berkompetisi dimanapun berada. Dan anak-anak semua, alhamdulillah di sini punya kurikulum yang komprehensif, agama dan umum, ya, agamanya muatan lokal yang sangat luar biasa, dan itu adalah merupakan kurikulum agama yang berbasis al-sunnah wal jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang NKRI, Islam yang benar-benar menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Anak semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Prestasi demi prestasi yang sangat membanggakan yang tadi saya sebutkan satu demi satu, termasuk kemarin MGK tingkat nasional yang menjadi tulang punggungnya kafilah Jawa Tengah, ya, alhamdulillah selalu dari Rasul Ulum. Kita termasuk pemeroleh juara satu yang terbanyak. Dan tidak hanya pada saat MGK di Lamongan saja, kemarin sebelumnya di Jepara, di Balikpapan juga demikian. Kita selalu mendapatkan juara satu yang terbanyak, sehingga itu bisa menjadi modal untuk menuju juara umum bagi kontingen Jawa Tengah. Juga termasuk kemarin itu yang Madrasah Fes, itu juara 2 nasional ya, Madrasah Fes itu juara 2 nasional, itu juga banyak kita. Dan yang terkini tadi pagi saya sebelum datang itu saya lihat kemarin kita mengirimkan satu santri mengikuti lomba bahasa Inggris UGM tingkat nasional, ya, di UGM. Itu kita dapat juara berapa tadi? Juara 3. Berarti ada hadiahnya kalau tidak salah 500.000 kalau tidak salah. Dari 2.000 peserta. Ini bahasa Arab berjalan, bahasa Inggris berjalan, jangan kabeh pokoknya. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Bukan ini kesombongan, tapi wajib hukumnya mengangkat derajat anak-anak kita untuk menuju prestasi dan kualitas. Maka Bapak Ibu guru kita kumandangkan, siap mengabdi di sini, siap kalian. Satu visi dan satu langkah. Dan panjenengan semua sudah tertekan kontrak untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak, kalau saya menyebutkan satu demi satu prestasi tidak akan pernah habis nanti ini. Kita langsung masuk ke season berikutnya saja. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini tibalah saya mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu wali santri yang datang dari berbagai kota, berbagai daerah, yang pagi-pagi sudah datang di sini. Saya mohon maaf karena memang kita rangkaikan dengan upacara persiapan menghadapi ujian semester gasal, sekaligus biar putra putri panjenengan disaksikan dan didoakan oleh anak-anak kita yang lain yang sekarang masih aktif sebagai Saudara Ulum, dan sekaligus biar menjadi motivasi, pendorong dan penyemangat bagi santri-santri yang lain. Anakku semua yang sangat kami cintai, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini merupakan kebahagiaan bagi kami semua, karena pada akhirnya kami bisa melaksanakan dan bisa memenuhi cita-cita Bapak Ibu para wali santri yang mungkin ketika menitipkan putra putrinya di peserta kolom ini tujuannya adalah bisa meneruskan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dan memang kemarin ketika diselenggarakan ujian ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Yang lolos ada sekitar 10 tambah 1 sebenarnya 11, tapi yang satu mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama dari Al-Azhar melalui Kedutaan Mesir, dan yang tidak lolos 13 akhirnya bisa berangkat menggunakan ijazah muadalah. Alhamdulillah Pak, syahadah muadalah ini benar-benar kita bekerja keras, lahir dan batin. Bahkan saya sendiri sampai ke Mesir itu 2 kali dalam rangka ikut serta bagaimana proses untuk perpanjangan muadalah
kami ini segera terbit dan dikeluarkan. Karena terus terang adalah ini sudah kita dapatkan sejak tahun 1991 dan cukup lama, dan setiap 5 tahun itu ada pembaruan perpanjangan. Namun karena kemarin ada situasi yang tidak menguntungkan, banyak lembaga-lembaga yang mungkin yang mengajukan dan dinamikanya yang tidak bisa kita sebutkan secara real dan detail, akhirnya dokumen kami sempat terhempas, sempat kabur, ya, ditelan berbagai dengan berkas-berkas yang lain. Alhamdulillah dengan kesiagaan kami sudah ke Mesir 2 kali, dan saya bikin tim, dan tim ini saya bikin ibaratnya pasukan khusus, saya pimpin anak saya sendiri Nabil, dan akhirnya benar-benar dari meja ke meja, karena di sana terus terang tidak hanya satu meja tapi beberapa meja, dan itu membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai saya perpanjang itu hampir 2 tahun, Pak. Dan ketika itu ada satu meja yang agak sulit, saya datang, saya istighosah, saya berbagai macam usaha, dan alhamdulillah kami presentasi dan kita menyampaikan secara detail realita yang turun, dan alhamdulillah akhirnya lolos. Kemudian juga masuk ke jenjang berikutnya, kita juga presentasi. Anak-anak kita bekerja keras, setiap ada kekurangan perbaiki, kekurangan diperbaiki. Bahkan akhirnya di waktu yang sangat limit, waktu pendaftaran dengan Al-Azhar itu sudah hampir habis, alhamdulillah kita bisa keluar muadalahnya. Dan yang keluar hanya beberapa pesantren saja. Nah, di antaranya adalah Raudhatul Ulum. Namun karena keterbatasan waktu untuk mendaftar itu sangat tidak memungkinkan, yang lain katanya belum berani mendaftarkan santri-santrinya karena memang keterbatasan waktu. Dan kami mengerjakan tabrok yang Mesir, mulai dari Nabil dan saya bilang kamu kerjakan, kamu siap siaga di sini, semua dokumen yang kita kirimkan langsung kita lanjuti. Di dalam negeri di sini ada Pak Aminan, Pak Menteri Mustafa, kerja keras, mulai dari penerjemahan yang serba kilat, kemudian juga ke rekomendasi serba kilat, semuanya serba kilat. Dan alhamdulillah akhirnya terproses, dan bahkan cukup itu sampai online kan di Mesir ini juga perlu waktu, karena online satu demi satu. Dan kadang-kadang ya memang keterbatasan waktu, ditambah lagi ada dokumen yang kurang. Ketika itu ada miskomunikasi dari Pak Minan, ada dokumen yang memang yang disetorkan, tapi karena ada dokumen yang belum disetorkan akhirnya sudah habis waktu ditutup. Dan alhamdulillah anak-anak kami dengan kerja keras melobi dan menunjukkan realita bahwa itu memang tidak tahu, bukannya tidak memenuhi kelengkapan, dan akhirnya alhamdulillah dibuka, bahkan dibuka secara internasional. Akhirnya dibuka tidak hanya untuk kami saja, tapi seluruh dunia dibuka. Akhirnya alhamdulillah kita bisa tembus, dan akhirnya anak-anak kita bisa terdaftar. Anak-anak itu kerja keras siang dan malam, tidak berhenti di situ, Pak. Akhirnya kita teruskan. Coba anak-anak ini mulai di-prepare, mulai dipersiapkan mencari rumah. Untuk santri-santri ini kita awali, kita berikan nama syuhada. Ya, kalau Anda tahu syuhada itu jamu syahid. Oke, saya terangkan sekarang. Syuhada itu bisa menjadi jamaknya syahid, man qutila mujahidan fisabilillah. Bisa syahid itu adalah min abniyatil mubalaghah fi fa'ilin, menjadi isim fa'il mubalaghah, di makna mubalaghah dari syahid. Syahidun maknanya adalah al-hadir, yang hadir, yang selalu siaga untuk selalu siap berkhidmah kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa dalam dunia ilmu pengetahuan. Jadi syuhada ini bisa menjadi lafal syahid itu bisa dijamakan syuhada, bisa dijamakan syuhud, bisa dijamakan syuhad, bisa dijamakan syuhad. Mat itu jamaknya itu, bentuk jamak taksirnya itu. Nah, memang orang sering mengenal syahid itu mampu bila mujahidan fisabilillah, tapi ternyata syahid itu maknanya banyak sekali. Ya, ada yang namanya al-hadir. Ya, jadi kalau hadir
Kemudian syahid adalah ismul fa'il lil mubalaghah, berarti orang yang selalu hadir, orang yang selalu siap siaga untuk menjalankan, untuk berkhidmat kepada agama nusa dan bangsa di dalam ilmu pengetahuan. Karena kelak nanti kalian semua setelah pulang dari Al-Azhar ya, akan menjadi orang-orang yang berkhidmat dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka dari itu kalian semua kami namakan ulama syuhada, ya, syuhada. Jadi para, dan nama ini bukan abal-abal, ini termasuk nama yang kemarin diberikan Syekh Azhar pada salah satu alumni di Mesir sana. Kalau meniru dari itu, jadi kalian semua diberikan nama Duf'ah Syuhada. Jadi bukan orang yang mati saja, nanti kalau orang sing takok belajar resik, asal ngomong ya. Jadi syuhada itu bukan hanya jamaknya syahid, tapi bisa syahid itu bisa dijamakkan menjadi syuhada, syuhad, syuhud dan syuhad. Ya, dan syahid itu ada yang mengatakan ismul fa'il lil mubalaghah, aslinya syahid. Kemudian kita syahid lil mubalaghah, orang yang selalu hadir. Karena syahid maknanya adalah al-hadir. Itu saya, ini perlu ditamkan. Jadi kalau orang berbicara jangan salah, jangan mudah menyalahkan. Oleh jangan nyalakan bodoh ya. Karena ilmu pengetahuan itu masih ada langit satu, ada langit-langit berikutnya. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah anak-anak kami yang sekarang kita lepas, ini sungguh sangat istimewa karena ini adalah merupakan langkah awal anak-anak yang akan selalu kita kawal langsung dan kita kawal oleh tim khusus untuk belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan sampainya di sana nanti saya harapkan berikan tempat yang layak, jangan kena teriming-imingi, digoda dengan teman-temannya suruh pindah ini, hati-hati ya. Dan juga di sana tujuan awal adalah dalam rangka tolabul ilmi. Jadi jangan Anda diracuni dengan apa namanya iming-iming kesempatan untuk kerja dan kerja. Nanti belum apa-apa sudah mau kerja, apa itu jual tiketing, apakah jual bagasi dan lain sebagainya. Tujuan awal para wali santri adalah mengirimkan putra-putrinya untuk belajar di Al-Azhar. Kalau perlu tidak hanya memperoleh S1, tapi bisa S2 dan S3. Insya Allah, kalau ada bisa S3, di Indonesia harus boleh pengganti dilamar oleh pegawai ya. Karena memang dari Al-Azhar, insya Allah kualitas ilmunya, insya Allah tidak akan diragukan. Ya. Jadi sekali lagi kami bentuk tim khusus itu, kami ingin mengembalikan marwah, mengembalikan fitrah, tujuan utamanya mengistiqomahkan agar supaya para santri-santri ini punya niat bukan untuk belajar, bukan ke Mesir dalam rangka untuk kerja. Nah, katanya sampai kerja, aku sia-sia. Kita semua sudah belum komen mengerjakan pekerjaan ini dalam rangka untuk memberangkat kalian, ternyata di sana disalahgunakan kesempatan. Maka dulu saya bikin khusus tim. Awal anak saya sendiri Nabil awal itu sampai menyimpang. Dan yang kedua dalam rangka untuk mengukuhkan supaya anak-anak kita di dalam perkuliahan siap dengan materi pelajaran. Maka diadakan pembinaan dan pembinaan itu gratis. Karena kadang-kadang ada yang ikut rombel apa, nanti ujung-ujungnya disuruh membayar. Saya tidak ingin semua, karena saya biasa dengan gratis, biasa ingin memberikan khidmah kepada para wali, kepada para santri. Termasuk bangun apapun kami tidak minta bantuan, kita hanya mohon didoakan saja. Termasuk nanti rumah sakit, insya Allah kami persembahkan kepada agama nusa dan bangsa, tentu kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya ketika di Mesir jaga ya amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Anda jangan bermain politik pada negara orang lain. Orang negara ini yang untuk berpolitik, apalagi di negara orang lain. Anda harus menghargai negara orang lain ya. Jangan nanti sok menjadi anak muda mengkritisi ini dan itu. Kalau terjadi apa-apa terhadap kalian, pasti nanti yang disalahkan, yang dicari pertama kali adalah kami. Kami hanya ingin Anda dimanapun berada, kalian semua harus
menjunjung tinggi, menghormati negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Ya, nanti kalau kegiatan yang formal, jangan kegiatan yang non formal, tahu-tahunya ikut-ikutan kelompok yang terlarang misalnya, hati-hati. Jadi insya Allah nanti akan dikawal oleh senior-senior dalam rangka untuk menuju kegiatan belajar, kegiatan pendidikan yang benar-benar berintegritas, ya, benar-benar formal, yang benar-benar berkualitas. Karena doa dari kita semua para wali santri untuk anaknya putra-putrinya pulang dari negara Mesir untuk mendapatkan prestasi gelar dan ilmu pengetahuan. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya nanti Pak Syekh Fatahul Adasuki untuk mengucapkan khitab doa yang Maulana ya benarina Abdullah Abdullah saya bersyukur Dios atau fil azhar syarif waktu qarib insyaallah wa insyaallah fi yaum tamin di Desember insyaallah Sakina Dr. Adrian Ma'ahum akan kalian semua akan disertai oleh mereka, dan nanti silakan teknis selanjutnya akan kita bahas dalam forum berikutnya. Saya rasa ini kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf kepada para bapak ibu guru kita, para wali santri ya, yang mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, penyematan tanda pelepasan oleh pengasuh pesantren Rodotul Ulum Kuyangan Ranjil Padi, calon mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, memasuki lapangan upacara. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Terus grafika ada kanan. Pembacaan doa. Allahu wabarakatuh. اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين ونثني عليك ثناء العابدين المخلصين. نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله في الأولين
وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين وصل على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك لنا وللمسلمين من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا اللهم إنا نسألك أن تحفظهم بحفظك الذي لا يضام وأن تكنفهم بكنفك الذي لا يرام وأن تحميهم من تقلبات الليالي والأيام ثم يا ربنا ارزقهم العلم النافع لأنفسهم ولأهليهم ولأمتهم يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل منهم أعمالهم وجهادهم ورباطهم وفراق أهلهم وغربتهم في سبيل طلب العلم واجعل ذلك رغبة من بلادهم ومشايخهم وأساتذتهم واجعلهم عبادا صالحين موفقين مقبولين مسددين معلمين منورين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك يا ربنا في ختام دعائنا نسألك لهذا البلد الطيب المبارك أن تنزل عليها من طيبات السماء وأن تخرج لها من بركات الأرض وأن تجعلها أمنا أمانا وسخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Demikian serangkaian acara upacara apel persiapan asesmen sumatif semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 Pesantren Rawdatul Ulum Kuyangan Trangkil Padi. Kami ucapkan terima kasih serta mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Sukses dan jaya selalu untuk pesantren Rawdatul Ulum. Selangkah lebih maju dalam prestasi dengan ilmu amali dan amal ilmi. Cintaku untukmu Rawdatul Ulum. YPRUku semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, isi tiga salaman. Dimas kan.
kamu sana aja. Duduk dulu. Dan untuk kelas 1 dan 2 MI untuk bisa melanjutkan kegiatan yaitu lomba mewarnai di Indomaret. Ya. Halo. Oke. Sabar, kan pakai mobil sendiri nggak apa-apa. Ya, bersama dari marching band masih dari Sama langsung terbagi. Aku apa nih?